Hari ini kita ngobrol bersama Dokter Aisyah Dahlan. Terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih juga Mas Radit. Seorang dokter yang lebih spesifik ke hal-hal yang berhubungan dengan konselor adiksi, narkoba. Iya. Jadi lebih banyak ngurusin orang-orang yang mau sembuh. Iya betul. Dari narkoba. Betul banget itu. Udah 27 tahun Mas. 27 tahun. Makin banyak nggak orang kecanduan narkoba sekarang ini? Tetap masih ada ya. Karena obatnya juga macam-macam lagi, tambahan lagi. Makin ini bikin baru lagi. makin beraneka ragam ya sekarang. Iya. Pokoknya yang membuat ketergantungan itu selalu dipakai lagi, diekspos lagi. Wow, oke. Kita syuting tanggal 2 Februari 2026 dan ini programnya Ngabuburit Nanya-Nanya. Yeah. Jadi kita nabungnya emang lama. Ngabuburit Nanya-Nanya ini biasanya kalau aku ngundang tamu, aku nanya-nanyain. Kalau di sini tamunya yang nanya duluan. Nanti baru aku tanya balik. Oh gitu. Dari Dokter Aisyah ada yang mau ditanya nggak? Tapi sebelum dokter nanya, aku bisa langsung jawab. Tidak, saya tidak pakai narkoba. Jelas, clear. Saya nggak pakai narkoba. Clear. Bener kok, saya nggak pakai. Eruknya di hidung ya? Oh di hidung ya? Oh ya baru tahu tuh gue. Ternyata hidung hilang. Hidung nggak, bukan gini. Itu mah nggak mandi. Kudis itu. Kebetulan dok ini apa ya? Ternyata emang ada. Oke dok, ada yang mau ditanyain gak nih dari dokter dulu untuk kita buka nih? Aduh, aku seneng banget nih duluan nanya ya. Iya, nanti aku nanya balik. Masya Allah. Mas Radit, kan punya 2 anak ya. Ya. Betul. Alea dan Aca ya. Betul. Di antara mereka siapa yang wataknya mirip Mas Radit? Aduh. Pada ketawa lah, udah pada tahu lagi semuanya. Oke. Jadi aku memang betul punya 2 anak, Alea sama Aca. Si yang wataknya paling mirip aku tuh anakku yang laki-laki. Si Aca ya? Si Aca. Pemikir ya? Pemikir. Iya sih. Iya. Bener sih, dia ini dok, suka ngelamun. Ya itu mikir tuh. Oh, kalau ngelamun itu mikir berarti? Mikir. Dia ngomong di otaknya. Iya. Ngomong mulutnya jarang, tapi ininya. Bener. Iya, kelihatan dia kayak, nanti aku juga mau nanya nih, karena dokter Aisyah juga sering ngomongin soal parenting ya. Iya. Contoh ya, kemarin kita syuting di daerah BSD. Terus ada foto-foto sama karakter kartun gitu. Terus ini anakku umur 5 tahun dok, si Aca. Jadi ada karakter kartun kan bisa foto bareng. Jadi pada lari ke karakter kartun anak-anak kecil lain. Si Aca anakku, dia ngeliatin satu-satu terus tangan di belakang diginiin sama dia. Diperhatiin. Oh, oke. Terus semuanya dipikirin dulu kali. Semuanya ketawa karena katanya mirip aku. Gayanya gitu kan. Aku juga suka kayak gitu ternyata. Emang iya yuk. Di mana yuk? Ketika abang lagi nggak ngapa-ngapain aja gitu. Oh iya. Nunggu sesuatu pasti gitu. Atau baru mau masuk ke tempat baru gitu ya. Iya. Oke. Mungkin ya. Nah, pertanyaanku sebenarnya buat dokter, masa kecilku itu aku dihabisi dengan baca buku, main sendirian. Iya. Tidak berteman dengan banyak orang. Iya. Persis kayak dia. Anak rumahan. Itu apa-apa atau nggak apa-apa sih sebenarnya? Karena kan kalau kita ngeliat dari luar, udahlah lo bergaul lah, apa segala macam. Aku juga ngerasa dulu kayak gitu, disuruh bergaul terus, tapi nggak bisa. Karena senangnya sendirian. Itu pada batas mana nggak apa-apa. Terus gimana tuh? Itu masuk kategori watak sebetulnya. Oke. Dan ada sekitar 25% lah tipe Mas Radit di dunia. Oh iya. Apa nih 25% apa nih? 25% orang. Yang kudisan itu. yang pemikir tadi, yang seneng di rumah, terus seneng baca kan? Karena mungkin era membaca ya waktu itu kita ya. Mungkin kalau sekarang kan mungkin udah digital pasti ke digital gitu kan. Terus mikir. Seperempat orang. 25% dari populasi manusia itu watak yang sama Mas Radit. Ada nama khususnya kah? Itu? Ada biasanya pemikir dan pengamat biasanya istilahnya. Kalau bahasa psikologi kan teman-teman psikologi itu membagi watak tuh introvert, extrovert dan ambivert kan. Ya Mas Radit yang masuk di introvert tadi. Pemikir pengamat yang hasratnya waktu mikir selalu ingin sempurna dan damai gitu. Iya lagi. Iya gitu. Iya lagi. Damai ini apa? Maksudnya damainya nggak mau konflik. Nggak mau konflik, terus selalu berpikir
gimana caranya untuk tenang gitu kan. Oke. Terus Oke. Itu 25%. ya 25% memang. Sisanya Watak-watak lain. Ada Dibagi, watak yang atur, ada watak anak gua dok yang alea dok. ya watak mengatur. Itu ngatur banget. Kayak ibunya dong. Ibunya juga Tapi emang ngatur. cocok Mas Radit sama Mbak Anissa tuh soulmate kalau aku lihat. Karena Iya karena yang satu ngatur, yang satu mau damai. Iya begitu. Oke. Itu soulmate-nya belahan jiwa. Walaupun kita nggak pernah belajar watak waktu sebelum menikah, Iya. tapi ketertarikan itu secara alami fitrah ya Tuhan kasih itu kayak gitu. Oke. Iya. Mas Oke. Radit kalau nggak sama Mbak Anissa akan dapat perempuan begitu juga. Dok, Persis. dia nonton loh ini, Dok. Iya, makanya ya udah tepat sekarang. Oke. Iya, ini aja dipertahankan terus. Tapi kalau orang yang suka ngatur, ketemu yang suka ngatur lagi di dalam berpasangan, rawan konflik nggak? Oh iya dong. Oke. Anak bingung siapa mau diikutin nih. Oh. Bapak apa ibu nih. Nah ini yang biasanya yang dua-duanya mengatur ini biasanya itu tadi anak ikut bapak, anak ikut ibu gitu. Karena selalu semuanya pokoknya harusnya gitu kalimatnya gitu kan. Oke. Iya. Berarti idealnya di rumah itu memang ada satu yang ngikutin aja, Iya. satu yang lebih dominan Betul, ngatur betul, rumah ya. tangga Ya, yang dilihat rata-rata. sama anak. Ya, 90% sebetulnya kehidupan pasangan suami istri secara watak tuh seperti itu. Jadi dia mitra yang terbalik. I see. Kan makanya ada quotes juga kan, mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Oke. Terbalik wataknya gitu. Jadi Untuk artinya- saling menutupi kan? Untuk saling menutupi. Iya, menutupi, terus mensupport, memahami kan gitu. Cara memaksimalkan, karena tujuanku sekarang untuk beberapa tahun ke depan, itu memaksimalkan potensi anakku, Dok. Ya, Jadi aku kan nggak tahu ya dia, yang mana nih tipenya? iya ya tipe yang mana atau level potensinya setinggi mana. Tapi yang penting dia nyampe potensi diri dia. Ya. Ada tips nggak untuk anak seperti aku dulu yang pemikir apa segala Pengamat macam tadi ini, ya, pengamat pemikir, dan lain-lain pengamat. ini, Iya. supaya potensinya maksimal, itu dari dia umur sekarang umur 5 tahun kan? Iya. Karena dia agak istimewa sih. Istimewa itu dalam artian emang kelihatan beda lah sama teman-teman yang lain gitu. Orang pada main dia tangan masuk kantong diliatin Ya, sama mikir, dia. ngamatannya, mengamati. Nanti Suka di rumah baca. baru dibahas. Betul. Iya, Betul. bahas. Dan dia pasti membahasnya sama orang yang sangat dia percaya. Apakah bundanya, apakah ayahnya? Pastinya ibunya sih. Iya, Kayaknya gitu. percaya sama gue. Oke, apa tipsnya untuk membuat anak seperti itu bisa meraih potensi dengan baik? Ya. Jadi kan setiap watak itu ada program secara ilmu neuroscience itu di sini nih daerah sini, Oke. kekuatan dan kelemahan. Oke, Dan itu genetik. oke, Jadi watak tuh genetik. kekuatan dan kelemahan. Oke, Jadi Aca seperti ini kalau dilihat Mas Radit tadi bilang kok kayak Mas Radit, nah berarti genetik Mas Radit yang ke Aca. oke. Iya gitu. Nah, Supaya dia potensi maksimal, apakah saya harus paksain dia masuk untuk bergaul atau biarin apa adanya aja? Nggak usah. Kekuatan tipe ini kan dia detil, Oke, ya, terus teratur, betul. terplanning. Dia nggak bisa diajak dadakan tuh. Hari ini Bener. misalnya, yuk kita pun, langsung panik. Iya. Dia harus dikasih tahu. Bener lagi. Iya, minimal 1 minggu sebelum hari H, ya dia harus kasih tahu tuh. Iya, kemarin mau ke BSD juga repot tuh. Ribut karena- dulu di rumah tuh. Iya, karena dadakan kan? Iya, dia kita udah nggak ngasih suka. tahu H-1, tetap aja dia nggak mau. Itu kurang. Oh, kurang. Minimal Hamin 3 1 tahun pekan. kali ya. 3 tahun. 3 tahun sebelumnya deh ntar gue kasih. Minimal 1 pekan itu. Oke. Karena dia harus merubah planning dia. Yang dia sudah atur gitu. Iya. Lu sibuk banget lu, Ca, hidup lu, Ca. Si Aca. Ya kan Mas Radit dulu kan juga begitu kan? Iya. Iya. Tapi yang aku inget tuh ya zaman-zaman aku kecil tuh, aku dinilai emang aneh sih sama teman-teman sekolah tuh karena kerjaannya ke perpustakaan apa segala macem. Aku tuh jadi wanti-wanti anakku juga
Ya dia kan, akan iya. merasakan yang sama apa enggak Iya, gitu. iya. Karena otaknya selalu bertanya kenapa, bagaimana gitu, kenapa, bagaimana, apa dan siapa agak belakangan. Ini kenapa, gitu. Dan detail kan jadinya kan? Iya, iya, iya. Detail, terus ya itu selalu harapannya apa-apa sempurna gitu, cenderung mau sempurna. Nah kelemahan watak ini jadi tadi karena dia pemikir akhirnya overthinking, gitu kan. Terus ada khawatir. Oke. Takut salah. Oke. Nah itu karena selalu mau hati-hati tadi kan. Iya, iya, iya. Selalu mau perfect tadi. Nah kemudian tipe kayak gini memang temennya sedikit tapi berkualitas. Kalau 0 gimana? Nggak banyak memang. Oke. Dia sahabat sejati. Sahabat sejati banget gue. Makanya kalau teman-teman Mas Radit yang sama Mas Radit lama itu memang udah tersortir sedemikian banyak orang dan menjadi sahabat sejati gitu. Ada ini persoalan sama ekspektasi yang kan kalau misalnya orangnya perfeksionis ya, berarti kan kadang ada ekspektasi yang cukup besar yang dia bebankan ke dirinya atau ke lingkungan kan. Iya, karena tadi hasrat sempurna. Sebetulnya ini tipe perfect. Sampai situ aja udah bener. Tapi Yang dilarang adalah terlalu perfect yang namanya perfeksionis gitu. Oke. Karena jadi ribet. Dan gak realistis anyway ya. Iya. Jadi pusing sendiri kan. Betul, karena mau perfect banget. Perfectnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Nah dokter kan punya anak 5. Iya. Ini yang dari Ketiga Bali, dan kelima. Ya. yang UGM nih, UGM. Unut. Udayana. Yang bungsu perempuan. Bungsu. Oh ini. Iya. Yang cowok. Yang dia nomor 3. Nomor 3. Dia di kedokteran Muhammadiyah Jakarta. Oke, tipenya apa nih? Nah, ini kalau yang yang ketiga ini kayak Mas Radit. Oh iya. Iya. Aku karena anaknya 5 jadi semua watak ada. Oh koleksi. Betul sekali. Lebih ke koleksi ya dok ya. Makanya aku meriset mereka juga. Apa kayak tahu? Iya. 5-5-nya ada. 5-5-nya ada. Bisa 5-5-nya ada. Iya. Enggak kan karena watak itu sebenarnya terbagi 4 besar sebetulnya. Nah karena anaknya 5 pasti 4-4-nya jadi ada kan. 4 di antara 5 itu probabilitas ada. aja ya. Iya. Jadi memang karena udah belajar jadi saya nggak terlalu menuntut misalnya yang ketiga nih namanya kan Kakung. Nah nama anakku tuh nama Jawa Mas. Oke. Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Itu artinya semua laki-laki. yang cewek Ragil. Oh. Nggak putri, nggak. Ragil, bungsu. Oh, ragil tuh artinya bungsu. Bahasa Jawa. Lanang aku tahu. Iya. Cah lanang. Ya, anak Mas laki-laki. Radit kan orang Batak apa jadinya ucok gitu kan. Bener. Kayak gitulah. Bener. Oke. Nah anehnya ya ada beberapa kebiasaan Anissa yang Aca juga punya. Jadi Anissa tuh suka banget kalau lagi cuma berdua suka pegang tangan. Oh iya. Jadi pokoknya dia suka bersentuhan aja. Iya. Nah anakku nih si Aca juga suka kayak gitu ke ibunya. Pokoknya nggak bisa kalau nggak megang tangan. Iya. Padahal menurut kita dia nggak pernah ngelihat itu. Dia nggak pernah ngelihat Anissa megang tanganku segala macam. Maksudnya jarang lah ngelihat kayak gitu. Nah kok bisa kebiasaan sespesifik itu diturunkan ke anak ya? Berarti itu termasuk watak yang diturunkan juga gitu? Itu watak yang berkaitan dengan bahasa cinta. Oh. Kan pernah dengar ya love languages itu kan ada 5 juga. Yeah. Nah Aca itu bahasa cintanya ada 2 tuh yang dominan. Quality time sama physical touch. Oke. Jadi otaknya yang nuntun. Untuk Untuk selalu gandengan, pelukan. Atau dia duluan yang physical touch dengan keluarganya gitu. Iya. Itu. Oke. Apalagi pertanyaannya dok buat saya. Nah, di ngabuburit nanya-nanya. Iya kan Mas Radit kan karena sebetulnya wataknya pemikir pengamat, jarang interaksi dengan sosial. Itu mulai kapan tuh? Mulai sekarang bisa? Semenjak saya dipasung sih waktu itu. Mulai kapan ya? Iya, mulai kapan tuh? Waduh, menarik nih. Bisa berinteraksi sosial. Bisa. Bisa. Mulai kapan bisa? Bisa. Sampai hari ini tidak bisa, dok.
Jadi selalu berikhtiar terus. Iya kayaknya kan hari ini ada photoshoot ya. Aku curiga nih Fitri mungkin udah WhatsApp asistenku, jangan lupa suruh abang senyum, suruh abang. Iya bener kan? Karena aku tuh suka mikir. Jadi kayak Iya, kadang kalau lagi mikir. lagi ngobrol lagi apa segala macam, kepalaku tuh di tempat yang lain dong. Iya karena pemikir tadi. Ya, Kadang-kadang suka capek kan? Iya. Kadang-kadang orang tuh kayak ngelihat aku lagi nggak di situ, jadi kayak mau ngajak ngobrol juga bingung. Padahal bukan karena kita sombong, tapi Iya, emang iya. karena kita emang lagi nggak di Iya. situ aja gitu. Iya, mikirnya dalam banget soalnya, detil banget. Sampai berhayal dok, sampai Imajinasinya kuat. dokter sering narkoba lagi ininya ya pasiennya ya. Jadi gue salah juga nih ngomong kayak gini nih. Ntar Ya kalau narkoba lain. Oh ya oke. Dia halusinasi kalau narkoba. Betul, saya Iya. berhayal sih, tapi nggak sampai Lain. halus. Ini imajinasi. Bener. Orang kemarin aja kan saya baru dapat kartu Pokemon baru ya. Nah, cinta Pokemon. Iya aku suka Pokemon kan. Saya ngeliat Pokemonnya lucu gitu. Terus aku udah ngebayangin, oh kalau aku punya Pokemon ini di kehidupan nyata, buat nyerang yang kayak gimana ya gitu. Umur 41 tahun dok, masih ngebayangin Iya, kayak gitu. itu karena juga laki-laki. Oh Laki-laki gitu. itu otak imajinasinya lebih kuat. Oh, dibanding itu kita beda perempuan. berarti? Jadi sudahlah memang tipe pemikir yang detil, Mas Radit laki-laki gitu. Oke. Karena mungkin ada juga tipe pemikir tapi perempuan mungkin imajinasinya nggak sekuat yang laki-laki gitu. Oke, kenapa aspek imajinasi di laki-laki dia lebih dominan? Otak kanan laki-laki berkembang lebih dominan. Kreativitas, gerak, kemudian teknologi, bermain, Oke. musik, terus sintesa, Sintesa itu apa? cepat mengambil hikmah. Cepat mengambil hikmah. Iya, pada laki-laki kayak gitu. Iya, Tadi iya. misalnya Mas Radit bilang kan umur sekarang aja masih senang main. Iya. Anakku juga yang laki-laki begitu. Masih suka. Main. Anakku juga yang pertama juga seneng banget sama Pokemon dia. Oh, Walaupun iya? sudah dokter. Oh, Udah wow. dokter, udah S2, udah punya istri juga. Main game juga. Ya, main game juga. Tapi karena aku tahu bahwa itu anak laki-laki memang begitu. Dan sekarang eranya digital. Jadi kapan aja. Ya, Bisa ngerti lah, main. ngerti, bisa main. Kalau mungkin dia lahir zaman baby boomer, mungkin mainannya yang analog kan, bukan digital kan. Tapi tetap laki-laki itu main gitu. Oke. Nah, menghindari supaya ya aku jadi masuk ke sini tuh karena kita lebih banyak bahas anak ya dari tadi ya. Iya, iya. Menghindari supaya karena kan banyak bersinggungan dengan pasien narkoba ya, ketergantungan. Supaya anak nggak kesana tuh gimana sih? Aku tuh agak khawatir sih Iya, iya. dengan semua pergaulan zaman Penting sekarang. banget sekarang harus dikhawatir. Biasanya masuknya dari jalur apa? Orang-orang kena narkoba ini dengan jalur seperti apa gitu? Narkoba ini sebetulnya dia kan zat ya. Zat yang apabila orang pakai dia jadi euforia gitu kan. Oke. Jadi sangat gembira, sangat senang gitu kan ya. Nah, sebetulnya kalau dari pengamatan kita semua ini, anak-anak nih harus senang di keluarga. Senang, aman, nyaman gitu di keluarga. Sehingga kalau ada orang yang memberikan satu zat dengan iming-iming supaya kamu senang, mereka buat apa? Gue udah senang di rumah. Iya, aku udah senang di rumah, aku udah cukup. Keluarga aku gitu. udah bikin aku bahagia. Iya, buat apa? Berarti banyak pasien narkoba itu karena di rumah tidak dapat kasih sayang kah? Bukan hanya tidak dapat kasih sayang sebetulnya, dia merasa ada yang loneliness gitu ya, rasa sendiri, hilang dan tidak bisa menjelaskan ini aku nih kenapa gitu. Aku nih kenapa nggak senengnya kenapa itu nggak ada yang bisa menjelaskan saat itu. Harusnya kan tanya sama orang tua kan. Iya. Gitu. Nah, banyak juga aku pernah sekolah di sekolah swasta ya, zaman SMP. Itu ada satu anak lumayan terkenal dari keluarga yang berada. Iya iya iya. Ternyata dia punya problem juga sama narkoba, sama drugs. Artinya ini juga bukan cuma persoalan masalah ekonomi ya. Iya iya. Orang yang dari keluarga mampu pun Mampu kalau dulu memang dulu ada masanya menengah ke atas, ekonomi menengah ke atas karena mahal. oke. Ya, tapi kalau sekarang udah semuanya karena mereka jual paket hemat, paket hemat murah meriah gitu. Jadi bisa semuanya kalau sekarang. Nah, cuman memang kalau ditanya faktornya apa kan multifaktorial banget ya. Tapi yang pasti adalah pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah gitu. Aduh. Jadi pada waktu yang salah misalnya nih, dia lagi kesel sama orang tuanya, pergi ke suatu tempat
ya, waktu yang salah sebetulnya. Ketemu orang yang salah ini, yang memang dia predator kah, atau memang dia bandar kah, atau memang dia pemakai. Kan mereka sekarang jago semua tuh psikologi anak. Gimana biasanya Ya, masuknya gimana? Untuk dia misalnya dia lihat di satu tempat, katakanlah di satu tempat terus dilihat ada anak yang kayak bingung, kayak sedih gitu kan. Nah, mereka udah tahu nih ini pasti lagi sedih, lagi bingung. Ini harus didekati gitu. Walaupun dekatnya bukan langsung ini ada narkoba, nggak kayak gitu. Ya tetap diajak ngobrol, ditemani gitu kan. Baru ditawarin. Ya itu nanti prosesnya lama. Paling ya 1 bulan ke depan, baru 2 bulan, 3 bulan. Mereka menjalin trust dulu dengan orang yang salah ini. Gitu. Lalu baru ditawarin, pakai ini aja lebih enak gitu. Nanti. Setelah dia percaya, setelah dia merasa orang ini selalu bantu dia, orang ini selalu temani dia gitu. Nah baru nanti terakhir baru ya. Ada mau pakai cobain ini nggak? Ini kalau pakai ini tuh kamu lebih tenang. Kalimatnya gitu aja. Oh wow. Kamu lebih tenang, kamu lebih nyaman kan, kalimatnya gitu-gitu aja. Biasanya apa yang duluan? Marijuana kah atau? Tergantung eranya ya. Oh. Dia sering lagi era Inex, waktu zaman Inex. Inex itu yang pil itu. Iya. Okay. Ya, ekstasi orang bilang ya. Ekstasi ya, kalau diminum bisa apa tuh, happy kah atau? Ya dia stimulansia. Jadi paling nggak biasanya dipakainya di tempat-tempat rame yang diiringi musik, kayak musik ajeb-ajeb gitu kan. Jadi dia pakai langsung badannya gerak seperti musik itu, dan detak jantungnya tuh bisa di atas 100 kali per menit gitu. Ada nggak pasien dokter yang dia bahkan nggak tahu itu narkoba? Oh awalnya itu sering banget. Apalagi yang zaman dulu, yang belum ada edukasi drugs secara nasional atau di sekolahan. Kalau sekarang anak-anak di sekolah dikasih itu tentang zat adiktif, sehingga anak-anak mulai ngerti, oh ini bahaya, jenisnya ini. Nah diharapkan dengan dia punya knowledge itu, dia bisa ada batasan gitu, supaya dia. Berarti memang kalau yang aku tangkap, peran keluarga tuh penting banget. Sangat. Supaya kalau anak pun juga ada yang ditawarin bisa cerita juga ke kita. Itu betul. Makanya sekarang resolusiku, aku kayaknya harus sehat deh, supaya bisa panjang jagain anak. Iya, ya nggak sih? Banget. Jadi sebagai kepala rumah tangga tuh juga harus punya usaha untuk jaga kesehatan keluarga juga banget. Nah untuk jaga kesehatan nih pas juga nih, karena ini kan tayangnya di bulan Ramadan, pas lagi puasa, ngabuburit nanya-nanya. Syutingnya memang 2 Februari, jadi ini belum puasa. Setiap sahur 1 kaleng Bear Brand. Nah, ini karena syutingnya juga belum puasa, wah bisa minum nih mumpung nih. Wow, mantap. Karena ini memang susu steril yang dipercaya selama 75 tahun ya, Iya, udah lama ya. Legend banget ini sebetulnya. Iya. 100% susu murni juga, berkualitas tinggi, udah melewati proses sterilisasi juga. Mungkin itu juga ya, gara-gara itu juga. Iya, mungkin proteinnya tinggi gitu ya. Kemudian gizinya gitu ya. Jadi minum 1 kaleng Bear Brand pas lagi sahur pas juga ya berarti ya, Dok? Iya. Seneng ya langsung kayak gitu minum ya. Maksudnya? Nggak dicampur teh atau kopi gitu? Nggak juga sih. Enak loh campur teh, kopi. Oh iya. Kayaknya teh menarik sih. Iya. Teh menarik kopi sih. Juga. Jadi kayak Thai tea ya. Iya. Oke, untuk dokter, tips buat aku kan pengen jaga kesehatan supaya lebih lama bersama anak-anak. Tadi kan pas lagi sahur 1 kaleng Bear Brand itu kan dari Bear Brand dari aku ya. Betul. Tapi kalau dari dokter sendiri ada tips lain nggak supaya kita lebih sehat selama bulan Ramadan? Mas Adit pernah dengar ada istilah hipotalamus? Hipotalamus. Jadi bahasa Latin sebetulnya ya. Oke, apa itu hipotalamus? Itu salah satu struktur di otak, di tengah-tengah sini, di tengah otak sini. Laki-laki ada hipotalamus, bentuknya segitiga. Laki-laki ada hipotalamusnya, perempuan juga ada hipotalamusnya, tapi laki-laki lebih lebar ukurannya. Hipotalamus laki-laki lebih lebar. Ada yang mengatakan 2 kali lebih lebar dari perempuan, ada yang mengatakan 2,5 kali. Nah, itu fungsinya pertama pusat menjaga keamanan. Karena laki-laki lebih lebar, karena laki-laki lebih lebar, jadi
laki-laki pusat menjaga keamanannya lebih dominan dibanding perempuan kan. Oke. Makanya tadi Mas Radit selalu ada keinginan untuk mau sehat ya. Salah satunya tadi udah minum ini supaya ingin menjaga keluarga. Oke. Nah itu karena pusat hipotalamusnya itu lebih lebar pada laki-laki. Oke. Jadi laki-laki pelindung keluarga itu benar banget. Oke. Gitu. Hipotalamus. Ya. Nah kemudian hipotalamus itu pusat makan minum. Artinya kalau misalnya memang pusat menjaga keamanannya memang mau betul-betul berfungsi, makan minumnya juga harus teratur. Oke. Ya. Nah kan ini karena minumnya kan kita pakai Bear Brand kan. Kalau makan pakai apa Mas Radit? Seneng ya Pak? Kan yang nanya dokter lagi. Nggak apa-apa. Kayaknya salah semua makanan gue nih. Enggak dong. Kan nasi Padang aku doyan. Ya, oke. Apa namanya? Bebek goreng. Bebek goreng. Jadi saya tiba-tiba Mas Radit setia juga sama makanan tuh. Gimana tuh? Setia, maksudnya nggak suka nyobain makanan sembarangan. Oh, kalau suka satu aja. Iya, kayak gitu nggak sih? Iya, itu temenku ya. Kalau zaman sekolah kan ada satu ayam bakar aku suka, ayam bakar Pati Unus tuh di Blok M, di daerah Blok M. Aku suka banget sama ayam bakar itu. Temenku tuh banyak yang nebeng aku kalau aku pulang, karena tuh mau mobil tuh. Tahu akan makan di situ. Nah, aku kan makan di sana mulu. Pulang sekolah makan sana. Karena aku satu ya itu aja. Iya. Sampai mereka bikin ini sendiri, bikin cara sendiri supaya gimana caranya dia nggak makan di situ, supaya aku nggak makan di situ. Bilang itu tutup lah, bilang inilah, bilang diupayakan itu. sedemikian rupa. Udah enak banget pada makan itu tiap hari gara-gara ikut aku. Iya. Kok tahu dok aku ini? Ya tipe setia. Cie. Sama makanan minuman aja setia ya. Ketawanya boleh biasa aja nggak Tio? Iya. Itu tadi kan pusat makan minumnya laki-laki memang lebih lebar, makanya itu harus diperhatikan. Terus hipotalamus juga pusat tidur. Jadi tidurnya juga harus diperhatikan. Harus perhatikan tidur. Nah, jangan heran juga nanti Mbak Nisa. Jadi kalau biasa kan ibu-ibu kalau istri-istri kan kalau malam suka ngobrol-ngobrol di tempat tidur. Kita masih ngobrol, kadang-kadang suami udah langsung tidur. Sering terjadi tuh. Saya dulu begitu tuh, belum tahu ilmu ini. Oh iya. Saya cubit suami saya, Bang. Serius? Iya, tapi dia malah marah. Tapi masa sih lagi ngobrol gini bisa tiba-tiba Iya, itu laki-laki biasanya. Kemana ya gue tuh? Tapi aku tahu dokter pernah ngomong kayak gini nih. Kalau bicara dengan laki-laki, beri jeda antar paragraf. Karena laki-laki sering tersesat kalau perempuan bicara. Bener. Iya. Kenapa itu gara-gara itu juga? Laki-laki cepat fokus soalnya. Ya fokus gitu. Fokus pada satu hal. Satu ide dulu kan. Sehingga ketika perempuan bicara. Perempuan tuh bisa loncat-loncat ngomongnya. Habis ngomong politik bisa langsung ngomong pasar. Bisa begitu. Gitu. Jadi contoh gini misalnya. Saya pernah ngomong sama suami ya, bilang sama dia pagi-pagi, ayah aku pagi ini ada seminar, habis itu aku ke rumah sakit ada pasien, habis itu aku ke laundry. Mas, kemarin sore temenmu telepon. Apa dia bilang? Apa? Tukang laundry telepon saya gitu. Karena loncat kan? Itu Anissa banget sih. Itu perempuan banget. Dia kalau ngomong juga gitu sih. Itu perempuan banget. Oh iya. Iya juga sih. Makanya kalau kita perempuan sama teman-teman perempuan, itu serunya karena ngomongnya loncat-loncat. Oh, pantes kalian sering berkumpul ya. Dan kalau ada laki-laki di situ suka bingung. Ini bahas apa? Pantesan kalau ngumpul nggak habis-habis ya bahannya. Iya. Kita bisa loncat-loncat itu. Karena otak kita juga bisa begitu. Kenapa laki-laki jarang mau cerita kalau ada masalah? Karena dia memikirkan dulu. Dia mau text time dulu untuk memikirkan, menganalisa, apalagi tipe pemikir. Tapi itu benar, laki-laki jarang ngomong kalau ada masalah. Dia sengaja review dulu sendiri, kemudian mencari solusi, alternatif solusi, kemudian mau planningnya apa. Nanti kalau udah lengkap semua, baru mau ngomong. Soalnya mau cerita. Kadang-kadang istri-istri suka kayak atau pasangan-pasangan kayak ceweknya ngelihat cowoknya lagi stres, lagi pusing kayak. Malah ditanyain. Iya, kenapa sih? Enggak apa-apa nih aku lagi ceritalah kenapa gini. Karena perempuan selalu mau cerita.
gitu. Dan kadang-kadang istri-istri merasa kok dia nggak ajak aku diskusi ya gitu. Oke. Padahal bukan nggak ngajak diskusi, laki-laki biar dulu untuk dia mendapatkan alternatif solusi, baru dia mau cerita sama istrinya. Nggak hari itu juga, mungkin besok lusa, minggu depan gitu. Oke. Ini yang aku lagi sosialisasikan karena supaya kita nggak terlalu merasa tidak diajak diskusi dan laki-laki nggak diributin gitu loh. Iya, karena kan di sosmed kan, apalagi kalau cowok ketemu cowok, istri gue lagi pusing di ini gitu ya. Iya, Padahal iya. cuman masalah beda perilaku aja, Iya. karena kita beda gender gitu. Iya. Dan itu terjadi juga pada laki-laki purba zaman dulu. Jadi kalau habis berburu nih, laki-laki purba, hasil buruannya dikasih ke istrinya. Oke. Nanti istrinya kerjain, mereka duduk ke batu untuk lihat matahari terbenam. Nggak ada TV kan? Nggak ada HP dulu. Waktu lihat matahari terbenam itu dia mikir, mereview. Si purba ini. Iya. Iya. Ini manusia purba ini. Iya, gitu. Dia mikir bahwa Iya, mikir tadi aku salahnya di mana? Ya, waktu berburu, ya, terus harusnya ngapain? manusia purba Iya, mikir. udah overthinking. Kan kayak bukunya Mas Radit juga ya. Brontosaurus. Harus. Iya bener juga sih dok, bener dok. Iya. Emang karena ya kadang aku ngerasa bahwa peradaban yang kita punya sekarang, semua teknologi kita punya sekarang itu lebih cepat majunya Iya, dibandingin otak purba primitif kita beradaptasi. Iya, ya nggak sih? Betul. Jadi sebetulnya ada hal-hal yang memang sama, cuman nanti yang berbeda di lifestyle aja gitu kan. Tapi ada hal-hal yang sama memang. Secara manusia. Ada perubahan ya? Kan gini ya. Nggak tahu ya. Ini karena mungkin kita tadi bicara soal otak dan lain-lain. Zaman dulu kan yang cowok berburu. Ya, berburu. Yang perempuan bercocok tanam. Ya. Makanya berburu dan bercocok tanam tuh Ya. ya. Tapi sekarang kan makanan, kita tinggal telepon makanan datang. Betul. Jadi ada nggak hasrat berburunya manusia primitif ini yang akhirnya tidak terpenuhi sehingga jadi agresi kah, jadi apa di laki-laki modern? Ya. Iya, Ya. ada nggak kayak gitu? Laki-laki modern tetap itu tadi, jaga keamanan. Oh. Ya, jaga keamanan, termasuk jaga keamanan ekonomi. Gitu ya, dan nanti pekerjaannya kayak apa ya itu berdasarkan era. Oke. Iya. Jadi berburunya itu dalam konteks menjaganya ekonomi gitu, menjaga keamanan ekonomi. Bisa makan. Iya. Berburu dalam hal lain. Iya, kalau dulu memang berburu. Ya, sekarang kan bapak-bapak bikin podcast, bikin konten. Masih purba gue. Purba. Purba sakau itu. Katanya kudis tadi. Jadi kudis sama sakau ini. Banyak banget penyakit gue. Oke. Wow, seru juga ya. Oke. Terus dokter juga pernah bilang laki-laki senang kalau pasangannya manja kepada dia. Iya, betul. Karena suami nggak terlalu suka istri yang terlalu mandiri. Itu gimana tuh elaborasinya tuh? Maksudnya gimana Iya. tuh? Jadi ada riset ya di Institut Psikiatri London tuh tahun 99. Oke, tahun 99. Ya, bahwa laki-laki tadi sebenarnya kembali ke hipotalamus tadi, Mas, yang lebih lebar dan ingin menjaga keamanan perempuan gitu. Oke. Termasuk menjaga keamanan marwah diri. Maksudnya laki-laki nggak suka kalau istrinya tegur dia di depan orang. Oke. Gitu. Itu berdasarkan riset itu? Iya, Oke. berdasarkan riset. Karena si hipotalamus tadi menjaga keamanan tadi. Karena laki-laki selalu kepengen, walaupun misalnya istrinya hasrat mengaturnya tinggi, tapi pokoknya kalau depan orang, ya lo jangan remehin gue. Oke. Nah, gitu dia. Oke, jadi ada egonya tuh ya? Iya. Karena hipotalamus itu juga termasuk dari otak ego. Oh, termasuk otak? Iya, untuk masuk di limbic system namanya di dalam itu. Iya, iya. Jadi kalau istilah awamnya egonya laki-laki tinggi ya sebetulnya karena memang ciptaan Tuhan. Untuk dia selalu jaga keamanan itu gitu. Oke. Nah, jadi pada saat misalnya istrinya manja, jadi laki-laki tuh kepengen istrinya tuh kayak remaja yang harus dia lindungi gitu loh. Wow. Gitu. Apalagi kalau lagi berdua aja atau ya di dalam rumah gitu ya, atau di telepon minimal.
Ditanyain di mana. Iya, saya dulu terlalu mandiri. Saya pikir perempuan mandiri oke gitu ya. Oh, dulu dokter. Oke, lalu. Jadi kalau di telepon, Assalamualaikum, saya jawabnya Waalaikumsalam. Nah gitu. Nah ternyata menurut penelitian laki-laki yang suami yang mendengar istri suaranya terlalu mandiri kayak gitu dianggap orang lain. Hah? Dianggap orang lain oleh si suami itu. Oke. Gitu. Dianggap orang lain, dianggap bukan remaja yang ada di rumah yang aku harus selalu lindungi. Berarti artinya itu kan secara bawah sadar ya? Iya bawah sadar. Dan itu kan kita bicara fungsi otak. Iya. Kan dia. Berarti dia nggak merasionalisasikan itu, yang dia tahu cuma perasaan dia kan? Iya. Kok gini ya? Kok gitu ya? Iya. Cuman kayak dia merasa aku nggak diperluin nih gitu. Makanya sejak kan itu ilmunya baru ya. Di Indonesia baru disosialisasikan 2006. Saya nikah 92 kan. Ya 92 sampai 2006 berantemnya gara-gara gitu. Tapi dengan tahu pola-pola kayak gini, jadi anak ada 5 nih. Pasti dong ada yang bawa pacarnya, kenalin. Iya. Dokter udah bisa ngelihat itu nggak? Ya saya anak bisa lihat wataknya gimana, sama pokoknya kalau mau menikah ada kelas pranikah. Harus diikuti. Ada kelas pranikah. Oke. Yang harus diikuti. Paling nggak belajar yang dasar-dasar kayak gini. Nah, tips parenting deh. Aku ada anak perempuan. Baru aja aku ditanya kemarin sama siapa ya? Ada di podcast juga ya. Sama Akila. Kalau ada cowok datang mau nyamperin dia, ngajak dia ngedate pas dia umur 17. Itu gimana sih cara ngadepinnya? Kalau Mas Radit gimana kira-kira? Kalau misalnya kebayangnya gitu. gitu. Kita pasti akan melihat matahari terbenam bersama-sama setelah berburu mamut. Karena kemungkinan ya probabilitas watak calonnya yang cocok yang kayak Mas Radit tuh buat Alia. Iya ya. Iya. Karena aku juga jadi nyaman gitu. Iya. Karena aku tahu ini wataknya sama gitu ya. Iya. Kemungkinan probabilitas wataknya yang dia senangi memang tipenya kayak Mas Radit. Karena di rumah yang dia lihat laki-laki seperti itu. Selain itu memang itu kebutuhan wataknya. Kebutuhan soulmate wataknya yang ada di otak. Karena tadi aku bilang Alia lebih suka mimpin tadi. Iya. Aca nanti ya kemungkinan besar juga calonnya kayak bundanya. Oke. Karena kita nyilang gitu ya. Iya. Ini pas banget yang laki-laki kayak Mas Radit, yang perempuan kayak Mbak Anissa. Ya. Ada satu keluarga kebalik juga, yang perempuan misalnya kayak papanya, yang laki-laki kayak ibunya gitu. Kalau ini Mas Radit pas banget bikinnya tuh. Pas banget. Oh iya, saya emang ngedesain itu semua sih. Saya memang memikirkan itu semua dengan hipotalamus saya. Iya, jadi palingnya Mas Radit nanti nih pas misalnya ya Alia ada yang datang gitu, Mas Radit akan lihat ini kayak gue banget nih, gitu, kayak gue banget. Atau misalnya ini anak pecicilan banget nih, nggak cocok nih, bisa gitu tuh. Bener juga sih. Bisa gitu langsung. Oke. Ya. Dan Mas Radit master bahwa yang tipe kayak gue nih bertanggung jawab. Bisa gitu kan? Bisa aja sih. Bisa aja sih. Tapi seru gak ya kan, tinggal masalah itu. Kayaknya yang orang-orang sama tipe aku kayaknya gak seru juga sih. Maksudnya pasti, kalau menurut aku ya. Iya menurut Mas Radit kan. Bosenin tapi juga gitu. Buat perempuan yang tipenya ekstrovert, lihat Mas Radit tuh gemes. Mau dipelihara. Itu ada yang bilang setiap ekstrovert pasti melihara satu introvert untuk di ekstrovert kan. Karena soulmate-nya gitu. Rasanya bahwa misalnya perempuan ini kan memang banyak bicara, kemudian dia ekstrovert, dia senang pada laki-laki yang introvert karena merasa bahwa laki-laki itu perhatikan dia gitu. Tapi karena aku nggak punya temanku sedikit sekali. Memang semuanya tuh ke Anissa Aziza sih, ke istriku. Iya. Aku cerita ke dia cerita juga ke aku. Jadi aku punya waktu banyak buat dia ngapain aja. Ya, kan karena itu tadi Mas Radit seneng cerita kepada orang yang sangat dipercaya, kayak Aca tadi. Emang tipe yang kayak gitu begitu. Dan istri-istri yang punya suami tipe kayak Mas Radit harusnya seneng. Kenapa? Karena coba dipotong kirim ke Anissa. Iya, karena dipercaya untuk curhatan suaminya pada dia gitu. Karena ada watak suami lain yang ekstrovert malah lebih senang cerita sama temen. Kalau suami ekstrovert, karena dia sering suka karena keluar kan. Keluar. Iya, ekstro kan keluar dia ke situ.
Kalau ekstrovert ketemu ekstrovert aman juga, nggak masalah juga. Apa justru malah lebih capek? Jarang gitu? jarang terjadi ekstrovert ketemu ekstrovert. Jadi- Adanya juga mungkin ekstrovert ketemu ambivert. Oh, oke. Ambivert tuh yang separuh ekstrovert, separuh introvert. Kayak gitu. Oke. Bisa kayak gitu sih bisa. Oke. Karena takutnya jadi terlalu dominan anyway juga ya. Ya kalau ekstrovert ketemu ekstrovert biasanya orientasi ke family-nya bukan nomor satu. Iya, selalu orientasi keluar. Padahal family ini kan harus kita pikirkan ke dalam gitu kan. Oke. Itu. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Ya. Dokter ke aku di Ngabuburit nanya-nanya. Iya. Ada pertanyaan nggak? Ya itu tadi saya sebelumnya mau ini dulu nih mau mengungkapkan kekaguman dulu. Sebab kan tipe Mas Radit ini ya terus bisa seterkenal ini tuh bisa dikatakan nggak banyak. Iya. Soalnya tipe Mas Radit sebetulnya aslinya tidak mau populer. Betul. Ya kan? Betul. Tapi alam semesta membuat Mas Radit populer. Bener. Nah, itu apa amalannya tuh? Amal solehnya apa yang dibikin? Aku tuh ngerasa bahwa kan aku mulai semuanya di SD ya. SD aku suka nulis diary. Terus habis itu aku ketemu internet, diary-diary itu aku tulis di internet jadilah blog. Blognya jadi buku. Jujur ya aku ngerasa semuanya itu memang nggak sengaja sih. Aku tidak pernah punya minat buat dikenal banyak orang. Aku nggak suka diperhatiin orang. Betul. Kalau dibilang kayak tadi terkenal apa segala macam, aku ngerasa aneh gitu. Karena memang bukan itu yang aku cari sih. Betul. Itu dari awal pun juga kayak gitu. Jadi memang kalau ditanya kok bisa, padahal nggak mau, padahal nggak diniatkan. Kayaknya memang karena aku biasa untuk jujur sama apa yang aku pikirin dan ternyata kejujuran itu relate sama banyak orang. Buat aku sih gitu sih. Dan orang-orang langsung merasa, gue banget juga gitu ya. Kayaknya ya. Nah celakanya tuh banyak orang di zaman sekarang yang merasa kalau dia jadi diri sendiri orang nggak suka. Itu celaka banget. Karena orang pikir kalau gue pakai topeng kayak gini orang suka sama gue. Padahal kalau kita lepas topengnya, jangan-jangan orang lebih suka gitu. Anak-anak sekarang juga kayaknya gitu ya, lebih seneng orang jujur. Karena kan memang era jujur. Jujur terhadap pikiran, perasaan, emosi kan supaya itu tadi mental health-nya terjaga gitu. Iya, kayak konten-konten yang Dokter Aisyah bikin dengan semua yang dibicarain tadi soal suami apa segala macam. Itu pasti komennya rame kan? Ya karena jujur. Banyak kayak istri saya kayak gini, suami saya kayak gini. Banyak kayak gitu ya? Iya gitu. Kalau yang denial ada nggak? Aku nggak kayak gitu dong. Padahal ada juga ya pasti ya. Biasanya suka mungkin istri-istri yang mungkin ada kesel sama suaminya. Jadi dia merasa emang nggak bisa laki-laki berubah mengerti kita. Bisa nggak laki-laki berubah? Jadi menurut para ilmuwan. Ini bisa dipelajari untuk memahami, bukan berubah ya. Ya bukan misalnya laki-laki berubah ya atau perempuan juga untuk memahami gitu, untuk beradaptasi. Itu bisa. Jadi artinya kita minimal kalau kita paham, kita nggak mencoba mengubah gitu. Ya kalau kita paham nggak terlalu capek. Nggak pegelati gitu. Apalagi misalnya saya perempuan gitu ya, saya tahu bahwa laki-laki kalau misalnya itu tadi karena hipotalamusnya lebar, dia mau jaga keamanan, nggak mau ditegur depan orang. Kalau dulu kan kita pikir egois banget ya. Tapi setelah tahu bahwa emang begitu settingannya, settingan alam semesta yang Tuhan buat, udah nggak capek hati. Malah kita jadi benar-benar beradaptasi ngikut. Jadi saya sekarang kalau ditelepon suami udah nggak Assalamualaikum. Saya dulu kan Waalaikumsalam. Sekarang enggak sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Karena memahami. Karena mulai memahami bahwa laki-laki seneng banget kalau dimanja-manja. Terus dia dengar kita tuh kayak remaja yang membutuhkan dia gitu. Kalau perempuan sukanya apa? Karena Tio ini lama nggak punya pacar. Dia butuh tips dari dokter. Karena Bumble aja dia nggak download. Gimana caranya? Ya, itu yang ketawa paling gede itu, yang ketawa paling gede juga bermasalah dok. Teman, tapi nggak kayak temen. Temen nggak kayak temen. Iya, tuh aneh juga. Langsung diem dia. Tadi ketawa. Ini tipe-tipe yang harus dapat yang periang. Langsung kelihatan nih ya? Ya, tipe-tipe yang harus dapat calonnya periang. Karena dia pemurung. Betul.
Lu langsung kelihatan pemurung lu. Lu senyum dong Ini Dio. soulmate-nya periang dan pemurung. Kenapa dia kelihatan pemurung, Dok? Dia orang damai, orang belakang layar. Oh. Iya, orang yang Pendiam juga ya. Iya, tapi Kayaknya seneng. pendiam ya. Kalau misalnya nanti calonnya cerita, terus dia ikut ketawa, ya, gitu kan? Lu gak usah lari ke orang lain lu. Nggak, yang ketahui juga bermasalah. Ini juga bermasalah nih. Semua bermasalah di kantor ini. Semua bermasalah. Karena rata-rata semua pemikir, ada pemikirnya. Ih, gokil. Iya. Makanya lu berhenti Detil, mikir detil. deh. Oh, jadi Nanti dapat pasangannya semua yang periang-periang ini. orang pemikir itu justru lebih susah dapat pasangan ya? Bukan lebih Enggak susah, juga. dia memang standar tinggi kan. Oke. Tipe pemikir standarnya tinggi kan. Oke. Iya, Oke, dia lu punya kebanyakan standar. iya, dia punya syarat sekian gitu, 10 gitu. Iya. Kalau misalnya syarat itu cuman 5, nggak oke buat aku gitu. Lu kebanyakan lu syaratnya satu aja, bernafas sudah. Selama dia bernafas, si Tio mau selama hidup. Soalnya dia kebanyakan sama binatang sekarang. Enggak, bukan gitu maksudnya. Dia sama Pecinta Iya, binatang. Kan dia boleh bawa binatang peliharaan ke kantor ini. Itu ular albino satu iya, ada. tadi aku lihat. Itu ular albino Tadi satu. anakku lihat dari jauh, bu, itu ular. Iya, ular albino satu. Udah 2 bintang tamu ditelan. Nah, tempatnya kecil banget. Kok nggak pulang-pulang? Masih di situ? Kemana? Nggak ada, aku mana? Ditelan sama ular dia. Iya, tadi aku lihat tuh. Ada. Itu samperin. Tips buat nyarinya sebagai laki-laki yang pemikir, mencari perempuan periang. Iya, memang Tapi periang. nyarinya di zaman sekarang gimana, Dok? Ada? Nggak usah nyari. Oh, nggak usah nyari. Setting aja. Ya Allah, saya ditemukan jodoh. Ya, yang seiman gitu, sekufu. Harus sebut tahun kalau doa jodoh. Oh. Tahun berapa tuh. mau ketemunya? Tahun berapa mau ketemunya lo? 2027. Nanti ada aja tarikan kayak gitu tuh. Dan orang selalu bilang kebetulan, padahal bukan kebetulan. Karena udah didoain. kita men-setting itu kan. Tubuh kita kan ada energi ya untuk I menarik see. itu gitu. I Jadi see. udah doa belum? Tahun ini amin. Itu doa amin. lo? Apalagi Ramadan nanti ya. Iya. Tapi ingat minum bear-bearan juga. Oh, masuk. Setiap sahur 1 kaleng. Rasakan kemurniannya. Oke, Dok, terakhir dari aku nih soal narkoba lagi nih, karena dokter kan banyak mengurusi pasien-pasien narkoba juga. Iya. Cara paling efektif untuk lepas dari ketergantungan obat nih, siapa tahu yang nonton kan ada yang mulai terjerumus nih, kan kita nggak pernah tahu. Iya, memang harus dipindahkan dari tempat itu, dari lingkungan dia di situ. Harus dipindahkan dulu sementara. Itu orang bilang istilahnya rehabilitasi. Ya. Oke. Minimal banget 3 bulan, minimal banget. Dipindahkan dari lingkungan itu artinya dari rumah, dari sosial. Iya, di mana dia misalnya kan makainya pasti nggak jauh-jauh juga dari situ kan. Oke. Ya, jadi dipindahkan ke satu tempat. Nah sekarang kita sebutnya tempat pusat rehabilitasi di situ. Dan minimal 3 bulan. Nah di situ nanti diajarkan untuk tips-tips untuk menolak. Tips-tips untuk menolak. kalau ada ajakan lagi untuk pakai narkoba gitu. Oke. Dan di rehabilitasi juga diajarkan untuk habitnya yang kemarin kacau dibetulin lagi gitu. Nah, pecandu narkoba kan nggak bangun pagi itu. Ya bangunnya siang biasanya pergi makan. Ini karena waktu siang badannya sakau atau withdrawal, dia akan mikirnya di mana lagi aku beli. Pakai uang apa lagi? Nah itu kan mulai. Pokoknya sampai nyolong-nyolong segala itu ya? Ya bisa ke Bisa situ. sampai kayak gitu ya? Iya bisa ke situ. Karena memang badannya perlu dosis yang lebih tinggi lagi dan tentu harga lebih naik lagi kan. Oke. Ya makanya dia akan mencari tahu di mana lagi saya jual barang, nipu orang, berbohong. Nah itu yang dampak yang bahaya. Padahal kan awalnya mereka anak baik-baik kan. Oke. Ya. Kan ada sakaunya nih. Sakau Ya, itu putus kata zat, banyak putus zat. orang kan sakit. Ya, Bener nggak sih? tergantung zatnya apa. Oh, tergantung zatnya. Ya, zat. Yang bikin sakit badan itu yang golongan opiat.
Opiat itu Ya, paling atas. opiat itu heroin, terus kalau bahasa ininya yang putau itu kan. Itu udah paling Terus itu chaos tuh ya? sakit banget, sakit banget badannya. Oke. Iya. Berarti di pusat rehabilitasi akan terdengar tuh dia menjerit, dia apa? Iya, di awal-awal 10 sampai 14 hari pertama waktu dia masuk, iya kan karena waktu dia masuk itu kan baru hari itu juga putus zatnya kan. Iya. Nah, itu antara 10 hari sampai 14 hari dia sakit banget. Makanya kita akan bekerja sama dengan tenaga medis untuk carikan obat supaya nggak terlalu sakit gitu. Oh, ini obatnya obat pengganti berarti yang aman gitu. Obat yang bukan golongan narkoba ini gitu. Oh, pereda sakit maksudnya. Pereda sakit. Walaupun nggak nutup. Karena mereka udah pakai yang tingkat tinggi kan. Ya, kita misalnya pakai analgesik yang rendah. Paling rendah kan analgesik itu paracetamol kan. Oke. Ya. Nah, itu tetap nggak nutup tapi kan lumayan. Nah, makanya untuk bisa melewati masa-masa itu ada namanya pendampingan. Nah, pendampingan ini paling efektif kalau yang mendampingnya dia juga yang dulunya mantan pecandu juga gitu. Pecandu adiksi narkoba juga yang sudah pulih, itu lebih efektif. Lebih efektif dibanding orang yang nggak ngerti tentang narkoba gitu. 3 bulan. Minimal 3 bulan. Okay. Tapi yang sakit itu tadi 10 sampai 14 hari pertama. 10 sampai 14 hari itu sakit-sakit awal, udah mendingan, didampingin sama mantan pecandu. 3 bulan kemudian dia keluar. Nah, pas keluar ini nih. Nah, itu. Oh, itu kan bahaya banget tuh. Iya. Dia bisa relapse kan. Makanya minimal banget 3 bulan. Sebetulnya kalau di negara lain yang efektif itu 1 tahun. Wow. Sebetulnya 1 tahun. Cuman kadang-kadang kan biaya juga kan. Kalau rehabilitasi kan juga sekarang apalagi tempat kami tuh rehabilitasinya swasta. Jadi carikan dana untuk mereka di situ. Atau misalnya orang tua yang uang makannya anaknya yang biasanya makan di rumah yang dipindahin ke tempat rehabilitasi kan gitu. Cuman masalahnya kan orang tua narkoba ini kadang-kadang walaupun dia kaya lama-lama nggak kaya tuh gara-gara uangnya habis dicuri, barang-barangnya habis diambil, dijual gitu. Berarti sekarang dari semua lapisan juga bisa kena. Bisa. Dan kalau udah kena sembuhnya susah, lama, merepotkan panjang. banyak orang. Iya. Jadi kalaupun udah keluar rehab itu, dia harus sebulan sekali datang ke tempat rehab itu untuk konsultasi, untuk group sharing, untuk dia maintenance, dia punya ilmu teknik-teknik untuk melawan lagi kalau ada godaan untuk pakai lagi. Itu kalau dia bisa begitu, itu seumur hidup. Seumur hidup untuk datang terus. Iya, datang untuk nge-charge dia punya kekuatan lagi gitu. Terus ditambahkan tips atau kalau sempat dia lagi jatuh dia cerita lagi sama konselornya bahwa kemarin aku jatuh pencetusnya ini. Makanya terus dia pelajari lagi yang harus kita cegah lagi adalah ini. Kayak gitu tuh panjang. Tapi mungkin berhenti dong. Maksudnya bisa banget dong. Pulih istilahnya bisa. pulih bisa banget. Okay. Hanya dia harus aware terhadap dia punya kebiasaan, lingkungan, dan harus punya teman komunitas baru ini yang direhab ini. Okay. Gitu. Berarti golongan opioid ya namanya tadi? Ya opium. Opium itu paling berat. Ya withdrawalnya kena fisik. Okay. Kalau zat yang lain withdrawalnya kena mental. Which gitu. is apa tuh misalnya? Ganja, golongan ganja, golongan amfetamin, ya ekstasi, sabu, dan yang lainnya gitu ya. Jadi misalnya orang pakai sabu, dia nggak merasa waktu sakonya nggak merasa badannya sakit, tapi halusinasi, paranoid gitu ya. Itu mental. Curiga, iya kenanya di psikologisnya gitu. Makanya waktu banyak yang pakai putau, kalau sekarang kan lagi sedikit banget pakai putau ya. Waktu ada era-era pakai putau tahun 90-an, itu mereka kesakitannya luar biasa badannya kayak kalau ditanya sakitnya kayak apa kayak kuku dicabut-cabut gitu. Sakit banget nah itu mereka merasa badan gue sakit gue harus ke dokter gitu. Okay. Gitu. Nah pada saat yang sekarang zatnya bukan opium, bukan opiat, merasa misalnya orang pakai sabu gitu, nggak perlu gue berobat katanya, badan gue nggak sakit, gue nggak kayak pakai putau gitu. Jadi belief sistemnya yang keliru gitu. Sekarang tuh paling rame itu sabu. Ya, masih itu. Itu nomor 1 sekarang. Masih. Karena mungkin di awal-awal propagandanya bandar itu untuk kalau lo pakai ini lo kuat kerja, lebih hebat dari misalnya gitu ya, bisa nggak tidur, jadi semua pekerjaan lo bisa kerjakan gitu.
Oke. Ya itu oke lah, mungkin 1 bulan bener efek itu, tapi setelah 1 bulan muncul tadi paranoid, halusinasi, depresi kayak gitu. Iya. Wah, oke. Kalau mau tahu lebih banyak soal dokter bisa kemana? Sosial medianya boleh di-share. Boleh di IG juga boleh, ya cuman ya cari yang asli ya, karena banyak juga yang fake-nya. Oh iya? Iya. Banyak akun fake-nya dokter? Iya. Oke, cari yang asli Dokter Aisyah Dahlan yang ada centangnya. Centang biru ya. Ada centang birunya. Boleh bisa ketemu di Instagram, Iya, TikTok, boleh. dan di Iya, mana-mana. iya. Terima kasih Dok udah mampir ke Sama-sama, sini. terima kasih. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa 1 kaleng Bear Brand ketika sahur untuk bantu jaga kondisi badan, rasakan kemurniannya.